Adapun pengertian perubahan wujud benda, yaitu perubahan wujud zat atau benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud benda atau bentuk yang berbeda. Perubahan wujud zat atau benda biasanya terjadi karena adanya peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan yaitu sifat-sifat benda. Yang pertama yaitu benda padat. Yang pertama yaitu memiliki berat dan masanya tetap. Hal ini dapat kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam tempat, misalnya gelas, berat dan massa pensil akan tetap sama, tidak akan berubah menjadi ringan atau lebih berat. Yang kedua yaitu bentuk dan volumenya tetap walau tempat berubah. Hal ini dapat kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam tempat, misalnya gelas. Volume pensil akan tetap sama dan bentuk pensil tidak akan berubah menjadi gelas. Ketiga yaitu benda padat dapat dipegang atau disentuh. Kita dapat memegang atau menyentuh benda padat secara langsung dengan tangan kita. Yang pertama, dapat berubah wujud padat menjadi cair atau gas. Es adalah benda padat yang dapat berubah wujud menjadi cair ketika dipanaskan atau disimpan di suhu ruangan. Kedua, kapur barus merupakan benda padat yang bisa berubah wujud menjadi gas dan lama-kelamaan akan habis ketika didiamkan atau disimpan pada lemari pakaian. Contoh benda padat yang pertama es, kayu, plastik, kain, tanah, besi, batu, dan kaca. Yang kedua yaitu benda cair. Kedua, bentuk berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya, tetapi volumenya tetap. Hal ini dapat kita lihat ketika masukkan air ke dalam wadah yang berbeda. Air akan berbentuk seperti mangkok jika kita pindahkan ke mangkok, dan jika kita masukkan air ke dalam botol akan berbentuk seperti botol. Namun volume atau jumlah benda cair tidak berubah meski wadah bisa kita ubah-ubah. Yang ketiga, bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Bentuk permukaan benda cair yang tenang berbeda dengan bentuk cair yang bergejolak. Hal itu terlihat pada wadah yang tembus pandang. Walaupun wadahnya dimiringkan, permukaan benda cair yang tenang tetap datar. Bagaimanapun cara kamu memiringkannya, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Ketiga, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Hal ini dapat dilihat pada aliran air atau selokan yang ada di rumahmu yang terus mengalir menuju sungai yang letaknya lebih rendah, atau pada air terjun yang mengalir deras dan jatuh melalui tebing tinggi yang curam. 4. Benda cair menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat ketika air ditumpahkan ke atas permukaan yang datar, maka air akan menyebar ke segala penjuru, baik ke kanan, ke kiri, depan, maupun ke belakang. Selain itu, kita juga bisa mengamati ketika air yang dimasukkan ke dalam satu wadah secara penuh. Kemudian kita melubangi bagian bawah wadah tersebut dengan beberapa lubang dan dengan arah yang berbeda-beda. Dari situlah kita dapat menjumpai bahwasanya air akan keluar dari semua lubang tanpa membedakan posisi lubang tersebut. 5. Memiliki massa dan berat. Hal ini dapat kita buktikan dengan membandingkan antara ember kosong dan juga ember yang berisi air. Maka apabila kita mencoba mengangkatnya, kita akan bisa mengetahui perbedaannya. Ember yang terisi air tentu saja akan lebih berat daripada ember kosong yang tidak diisi dengan air. Jadi dari perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa air memiliki massa dan berat. 6. Menepati ruang. Kita dapat mengamati sifat ini pada air yang ada di dalam gelas, botol, ember, dan lain sebagainya. Maka apabila kita memasukkan air ke dalam wadah apapun, tidak akan pernah terjadi bahwa lubang wadah tersebut tidak cukup untuk dimasuki air. Sekecil apapun lubang wadah pasti akan bisa dimasukkan oleh air karena sifatnya menepati ruang. 7. Dapat melarutkan beberapa zat. Kita dapat mengetahui sifat ini apabila air dimasukkan garam, maka akan terasa asin setelah kita mengaduknya. Dan apabila kita telah mengaduk-aduk gula maupun garam,
maka wujud zat yang dimasukkan gula atau garam tersebut akan perlahan-lahan menghilang dan melebur menjadi rasa. Selain rasa, kita juga bisa memperhatikan melalui warna. Saat kita menambahkan zat warna ke dalam air, maka air yang semula berwarna jernih akan menjadi keruh karena lelehnya zat warna tersebut. 8. Meresap melalui celah-celah. Sebagai contoh nyata, air yang kita tuangkan di atas permukaan tanah yang kering, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis. Hal ini karena di dalam tanah terdapat celah-celah yang sangat kecil yang dapat diserap tanah. Dan ini pula yang menjadikan mengapa air yang menempati satu ruang, maka tanah yang ada di sekitarnya akan ikut basah meskipun tanah tersebut tidak dialiri air secara langsung. 9. Dapat berubah wujud cair menjadi benda padat atau gas. Air apabila dipanaskan dalam suhu tertentu dan dengan jangka waktu tertentu, maka akan bisa berubah menjadi uap. Uap air ini merupakan wujud dari benda gas. Apabila air didinginkan dalam lemari pendingin atau freezer, misalnya, maka air tersebut akan berubah menjadi es. Adapun contoh benda cair yang ada di sekitar kita, ada air, madu, sirup, minyak, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu benda gas. 1. Mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Hal ini dapat dibuktikan saat meniup balon dengan memasukkan udara ke dalamnya. Semakin kuat meniupnya, semakin banyak pula udara yang masuk ke dalam balon tersebut. Alhasil, balon tersebut akan mengembang. Itu menjadi bukti bahwa udara telah memenuhi seluruh ruangan yang ada di dalam balon tersebut. Yang kedua, ada di segala tempat. Benda gas dapat ditemukan di mana-mana, baik di rumah, di jalan, atau di lingkungan manapun. Ruang kosong dimanapun berada akan ditempati benda gas atau udara. Manusia juga dapat bertahan hidup karena menghirup oksigen yang merupakan salah satu benda gas. Meski wadah atau tempatnya terlihat kosong, sebenarnya wadah tersebut tetap diisi zat gas atau udara. Dan meski tak dapat dilihat dengan mata, akan tetapi udara tersebut dapat dirasakan oleh kita. Ketiga, menekan ke segala arah. Dapat kita buktikan ketika kita meniup sebuah balon atau kantong plastik, maka balon atau kantong plastik tersebut akan mengembang ke seluruh arah. Itu karena balon atau kantong plastik ikut tertekan oleh gas yang menyebar saat ditiupkan. Contoh benda gas ada balon, ada gas, ada asap, ada uapan air, dan balon gas. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ada 6. Ayo kawan-kawan, mari kita hafalkan. Padat ke cair, namanya mencair. Cair ke padat, namanya membeku. Kalau cair ke gas, namanya menguap. Gas jadi cair, namanya mengembung. Kalau padat ke gas, namanya menyublim. Gas jadi padat, namanya mengkristal. Perubahan wujud benda ada 6. Ayo kawan-kawan, mari kita hafalkan. Padat ke cair, namanya mencair. Cair ke padat, namanya membeku. Kalau cair ke gas, namanya menguap. Gas jadi cair, namanya mengembung. Kalau padat ke gas, namanya menyublim. Gas jadi padat, namanya
kristal. Yang menjadi kesimpulan dari perubahan wujud benda yaitu mencair, menguap, dan menyublim adalah proses perubahan wujud benda yang membutuhkan kalor. Sedangkan membeku, mengembun, dan mengkristal merupakan proses perubahan wujud benda yang melepaskan kalor.